Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Akuntansi Bank Konvensional S1 Akuntansi A akan mempresentasikan tentang laporan keuangan Bank Muamalat. Kami di sini beranggotakan 3 orang. Saya Resa Yulistiani dengan NPM C10190113. Saya Cynthia Susilawati dengan NPM C10190114. Saya Nur Alifah Inaya dengan NPM C10190134. Sebelum masuk ke laporan posisi keuangan Bank Muamalat, di sini ada pengertian dari laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank adalah laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja keuangan bank yang dicapai selama periode tertentu. Lalu, ada jenis laporan perbankan. Yang pertama, laporan keuangan bulanan bank. Laporan keuangan bank yang secara individu merupakan gabungan antara kantor pusat bank dengan kantor seluruh kantor bank. Laporan keuangan bulanan disajikan periode pada setiap bulan dari Januari hingga bulan Desember. Yang kedua ada laporan keuangan triwulan yang disajikan 2 periode sekaligus, yaitu posisi tanggal laporannya sebelum dan posisi sebelumnya baik untuk bank yang bersangkutan maupun laporan konsolidasinya. Laporan keuangan bank triwulan wajib disajikan adalah laporan keuangan untuk posisi akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan keuangan bank triwulan ini disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, atau hasil usaha bank. Yang terakhir adalah laporan keuangan bank tahunan, yang merupakan laporan keuangan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Lalu di sini kami akan menjelaskan laporan keuangan PT Muamalat Indonesia yang akan membahas aset, keuntungan dan kerugian, lalu pendapatan dan total biaya, yang terakhir ada rasio. Yang pertama akan dibacakan oleh Resa. Laporan keuangan yang pertama ada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Di sini ada aset total kas pada Desember 2018 sejumlah 776.722 dalam jutaan rupiah. Dan pada bulan Desember tahun 2017 totalnya ada 792.451 juta rupiah. Lalu ada penempatan pada Bank Indonesia sebesar 5.339.429 juta rupiah. Dan pada tahun 2017 sejumlah 700.434 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada penempatan pada bank lain. Pada tahun 2018 jumlah 658.36 juta rupiah, dan pada tahun 2017 sejumlah 556.633 juta rupiah. Lalu di sini ada total asetnya pada tahun 2018 sejumlah 227.276 dalam jutaan rupiah. Lalu pada tahun 2017-nya sejumlah 61.696.920 juta rupiah. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Pada tahun 2018 ada giro sebesar 2.451.966, dan pada tahun 2017 sebesar 3.621.269.
Lalu selanjutnya ada tabungan pada tahun 2018 berjumlah 3.578.178 dan di 2017 sejumlah 2.727.999. Lalu ada liabilitas kepada Bank Indonesia sebesar 1.072.328 dan pada tahun 2017-nya tidak ada. Lalu ada liabilitas kepada bank lain pada tahun 2018 sejumlah 1.344.501 rupiah dan di tahun 2017 sejumlah 1.989.948. Dan di sini ada total liabilitasnya sejumlah 53.305.609 dan pada tahun 2017-nya sejumlah 56.151.553. Lalu ada ekuitas. Ada modal dasar pada tahun 2018 jumlah 4.400.000 dan pada tahun 2017 ada 11 juta. Lalu ada modal yang belum disetor mengurangi 3.296.565 lalu pada tahun 2017 yaitu sebesar 9.896.565. Lalu di sini ada total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik pada tahun 2018 sejumlah 3.921.667 dan pada tahun 2017 jumlah 5.545.367. Lalu ada total ekuitasnya pada tahun 2018 sejumlah 3.921.667 dan pada tahun 2017 jumlah 5.545.367. Dan terakhir ada total liabilitas dan ekuitasnya pada tahun 2018 sejumlah 57.227.276. Lalu pada tahun 2017 sejumlah 61.696.920. Lalu selanjutnya ada pendapatan dan biaya yang akan dibacakan oleh Nur Alifah. Lalu selanjutnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dalam jutaan rupiah. Yang pertama ada pendapatan dan beban operasional. Pendapatan dan beban operasional ini ada yang dari selain penyaluran dana. Dari penyaluran dana itu ada pendapatan penyaluran dana, ada bagi hasil untuk pemilik dana, dan ada pendapatan setelah didistribusi bagi hasil senilai 1.057.220 pada Desember 2018 dan 1.168.507 pada Desember 2017. Ini udah punya. Lalu yang selanjutnya ada pendapatan dan beban operasional selain dari penyaluran dana. Itu ada pendapatan operasional lainnya, beban operasional lainnya, dan pendapatan beban operasional lainnya sebesar 988.350 pada Desember 2018 dan 1.125.15 pada Desember 2017. Jadi didapat total laba operasional senilai 68.870 pada Desember 2018 dan 43.492 pada Desember 2017. Lalu ada laba rugi non operasional senilai 23.064 pada Desember 2018 dan 16.776 pada Desember 2017.
Lalu ada laba rugi tahun berjalan sebelum pajak senilai 45.806 pada Desember 2018 dan 60.268 pada Desember 2017. Lalu ada laba rugi bersih tahun berjalan. Lalu ada laba rugi bersih tahun berjalan senilai 46.002 pada Desember 2018 dan 26.116 pada Desember 2017. Lalu di sini ada penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak senilai 4.654 pada Desember 2018 dan 274 pada Desember 2017. Dan total laba rugi komprehensif tahun berjalan senilai 41.348 pada Desember 2018 dan 249.390 pada Desember 2017. Tahun berjalan setelah pajak senilai 4.654 pada Desember 2018 dan 274 pada Desember 2017. Dan total laba rugi komprehensif tahun berjalan senilai 41.348 pada Desember 2018 dan 249.390 pada Desember 2017. Lalu ada laba bersih per saham dalam satuan rupiah pada Desember 2018 senilai 4,51 dan pada Desember 2017 senilai 2,56. Lalu selanjutnya ada rasio yang akan dibacakan oleh Cynthia Sucilawati. Di sini ada laporan rasio keuangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Yang pertama itu ada NPF gross atau non-performing financing senilai 3,87% di Desember 2018 dan 4,43% di Desember 2017. NPF ini merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produk, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Lalu ada Return on Asset atau ROA yang mempunyai persenan 0,08% di Desember 2018 dan 0,11% di Desember 2017. ROA ini merupakan kemampuan perusahaan untuk melihat hasil profit dan keuntungan yang didapat dengan menggunakan ROA ini. Lalu ada Return on Equity atau ROE yang persenannya di Desember 2018 1,16% dan di Desember 2017 0,87%. ROE ini merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Sekian presentasi untuk laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia dari kelompok 10. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.